Pemirsa, satu persatu ex-pejabat Kemenkyu dimintai klarifikasi oleh pihak KPK setelah Rafael Alun yang merupakan ex-pejabat pajak juga sudah dimintai klarifikasinya. Dan untuk membahasnya, siang hari ini kita sudah terhubung dengan Koordinator Maki, Boyamin Saiman. Selamat siang, Mas Boyamin. Selamat siang, Reno dan seluruh pemirsa. Baik, Mas Boyamin, menurut Anda apakah proses pemeriksaan Eko Darmanto ini nantinya juga sama saja dengan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Rafael Alun Trisambodo beberapa waktu lalu, Mas Boyamin? Ya, kalau Rafael hari ini ditingkatkan penyelidikan dan sudah diblokir rekeningnya oleh PPATK, mudah-mudahan yang lain-lain juga akan dapat perlakuan yang sama. Dan ini mudah-mudahan juga baru tahap awal, karena tahun 2012 itu ada isu rekening gendut di tubuh Kementerian Keuangan oleh oknum-oknum lah itu. Dan waktu itu sempat ramai dan bahkan ada yang sempat istilahnya itu dari menghindar dari rame-rame itu sampai bahkan sekolah di luar negeri. Tapi mungkin dugaannya karena sekolahnya nggak pengen serius ya nggak lulus. Terus kemudian sempat kerja di swasta begitu dengan izin cuti di luar tanggungan negara dan kemudian sekarang balik lagi ke Kementerian Keuangan misalnya begitu. Nah, jadi mudah-mudahan seluruh dari proses-proses yang diduga terkait dengan dugaan rekening gendut ya dipelototi semua oleh KPK, tidak hanya Rafael dan yang kepala kantor Bea Cukai Jogja ini juga. Jadi ini mudah-mudahan KPK tidak lemot lagi, tidak terlambat lagi sebagaimana kasus Rafael. Karena dulu sudah diserahkan ke KPK tahun 2012 dan itu isunya hampir bersamaan dengan dugaan rekening gendut gitu oleh oknum-oknum jabatan yang ada di Kementerian Keuangan. Itu Reno. Baik. Mas Boyamin, tapi kalau menurut pendapat Anda, ada keganjilan LHKPN para pejabat negara dalam hal ini adalah di Kementerian Keuangan ya. Ini apakah diverifikasi karena tetap akan diverifikasi kalau suasananya tidak gaduh seperti saat ini, Mas Boyamin? Ya rasanya enggak, Reno. Ini kan ya istilahnya Tuhan ini bekerja selalu di luar kemampuan manusia. Tiba-tiba ada anak memukuli anak lebih kecil dan jadi rame kan. Misalnya enggak, ini sebenarnya kan sudah tahun 2012 dan isu dugaan rekening gendut itu kan juga tahun 2012. Buktinya sampai sekarang tidak ada apa-apa. Dan waktu itu hanya KPK sempat mengirimkan surat kepada Irjen tahun 2019, terus tidak dijawab tahun 2020 kirim surat, ya sudah tidak ada apa-apa. Jadi kalau tidak ada kasus ini saya kira ya tidak akan ada apa-apa karena dulu sudah sempat ramai aja juga tidak ada masalah. Dan sebenarnya kan gini, kalau LHKPN itu mestinya kan yang kedua. Yang pertama mestinya kan hasil analisa dari PPATK karena itu transaksi yang betul-betul tidak sesuai profil dan mencurigakan itu kan lebih gampang mestinya. Dan itu beberapa yang kasus ini yang Rafael misalnya kan sudah ada laporan hasil analisa PPATK. Jadi tidak aneh kemudian ada beberapa harta yang tidak dimasukkan LHKPN misalnya. Jadi ini sesuatu yang mestinya KPK itu punya modal besar ketika ada LHKPN bisa disandingkan dengan dugaan transaksi yang tidak sesuai profil atau mencurigakan dan bahkan ditanda merah oleh PPATK. Nah itu sebenarnya lebih gampang gitu. Jadi mestinya KPK itu fokusnya kepada yang hasil PPATK bukan LHKPN aja gitu. Jadi itu yang paling utama sebenarnya yang bisa dilakukan oleh KPK. Oke, baik. Mas Boyamin, berarti dengan kata lain Anda mengatakan selama ini KPK tidak melakukan verifikasi terhadap LHKPN yang masuk kepada KPK dan hanya menerima mentah-mentah saja. Indikasinya ke sana? Iya, karena KPK kan selalu berdalih alasannya tidak ada sanksi pidana atau tidak ada sanksi apapun terkait orang yang tidak jujur menyampaikan LHKPN-nya. Kalau toh dilakukan klarifikasi itu nampak hanya formalitas saja gitu, hanya sekedar misalnya laporan tanah seluas A misalnya, di mana gitu kok harganya sekian, terus kemudian suruh memperbaiki jadi harga yang agak sesuai harga pasar misalnya. Hanya itu aja, nggak kemudian dilacak misalnya dulu beli tanahnya ini dari mana, harga berapa, duitnya dari mana, nggak sampai dilacak seperti itu. Jadi ini yang betul-betul memang menyentak kita semua dan mestinya KPK lah yang menjalankan tugas dengan benar. Karena memang tugas dialah yang untuk urusan LHKPN sekaligus bisa dengan TPPU, bisa
dengan korupsi dan dugaan-dugaan transaksi yang mencurigakan lainnya kerjasama dengan PPATK. Jadi ini yang sesuatu yang bisa dilakukan KPK meskipun sekarang terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, Reno. Oke, berarti ini sekaligus menjadi wake up call bagi KPK untuk lebih teliti lagi, tidak hanya menerima LHKPN yang dilaporkan, tapi juga menelaah kebenaran dari LHKPN itu. Terima kasih, Ya, Mas betul. Boyamin Saiman, Ini kan malu Koordinator kita semua, MAKI. Reno. Malu kita semua karena posisinya seakan-akan yang membongkar David, gitu, bukan KPK gitu, Reno. Masih. Oke, malah semakin miris lagi. Terima kasih, Mas Boyamin, untuk makasih. berbagi sudut pandang di siang hari ini.